Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan eh, tata tertib ujian di Pusat UTBK Universitas Brawijaya atau UB tahun 2023. Jadi pihak penyelenggara di UB memberikan tata tertib khusus bagi teman-teman yang kedapatan atau yang memilih UB sebagai pusat UTBK atau sebagai tempat untuk tes UTBK. Akan saya kupas pelan-pelan supaya nanti detail-detail persyaratan akan bisa dipahami dengan baik. UTBK di UB ini untuk lulusan 2021, 2022, dan 2023 sama ya dengan teman-teman yang lain. Jadwal pelaksanaan yang perlu diperhatikan, Senin ada sesi pagi dan siang, jadi 6.45 sampai 10.30 untuk sesi pagi dan siangnya 12.30 sampai 16.15. Ada Senin tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Jadi satu pekan pertama itu UB penyelenggaraannya di UB. Ini yang perlu diperhatikan ya, peserta ujian harus datang di lokasi paling lambat 60 menit sebelum ujian berlangsung. Keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai setelah semua peserta diminta masuk tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, lokasi ujiannya ada di Pusat UTBK Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan yang tertera di kartu peserta ujian. Nanti denahnya akan kita spill di link ini ya. Persyaratan peserta ujian. Peserta ujian wajib menaati tata tertib pelaksanaan UTBK 2023. Yang kedua, peserta ujian disarankan ya, ini disarankan ya. Jadi lebih baiknya teman-teman mengikuti ini, menggunakan masker medis ya, bukan masker kain tapi masker medis. Jadi disarankan menggunakan masker medis. Yang ketiga, peserta wajib menaati arahan petugas lapangan dalam penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan UTBK. Nah, ini prosedur kedatangan peserta. Pintu masuk lokasi ujian di pusat UTBK UB adalah melalui gerbang jalan veteran. Jadi perlu diperhatikan ya, karena ada dua gerbang. Untuk masuknya dari gerbang jalan veteran. Dua, peserta yang datang sendiri dengan menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 akan diarahkan untuk menuju area parkir sesuai dengan lokasi ujian. Yang ketiga, peserta yang hadir dengan pengantar hanya boleh diantar sampai drop zone lokasi ujian yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta harus mengikuti arah petugas untuk menuju lokasi ujian. Yang kelima, setelah mengantar peserta sampai drop zone, maka pengantar dapat keluar melalui pintu gerbang BNI dan DI Panjaitan. Jadi antara gerbang masuk dan keluarnya berbeda. Yang keenam, gerbang masuk veteran dibuka pukul 5.30 dan ditutup pukul 9. Perhatikan ya, jadi ini jam-jam yang tidak boleh dilanggar. Untuk memastikan tidak ada pihak yang tidak berkepentingan memasuki area ujian. Yang ketujuh, peserta dari sesi berikutnya dapat memasuki area UB setelah gerbang veteran dibuka jam 11. Jadi untuk yang sesi 2 baru bisa memasuki area jam 11 ketika gerbang veteran dibuka. Prosedur sebelum masuk gedung dan ruang ujian. Prosedur yang harus dilaksanakan sebelum masuk gedung dan ruang ujian adalah sebagai berikut. Satu, peserta dengan pengantar hanya boleh turun di drop zone dan berjalan menuju gedung untuk ujian. Yang kedua, peserta yang datang sendiri menggunakan kendaraan pribadi harus parkir di area yang telah ditentukan petugas dan berjalan menuju gedung untuk ujian. Yang ketiga, peserta senantiasa memperhatikan jarak fisik saat mengantri untuk pemeriksaan suhu tubuh maupun saat berada di ruang transit sebelum masuk ke ruang ujian. Yang keempat, peserta masuk menuju ruang transit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan setelah diizinkan oleh petugas. Jadi nanti ada ruang transit sebelum masuk ke ruang ujian. Yang kelima, peserta hanya boleh masuk ke ruangan setelah diinformasikan oleh petugas ruangan dan telah melalui pemeriksaan metal detektor yang telah disediakan. Yang keenam, peserta memasuki ruangan satu persatu. Tata tertib ujian tulis sebelum ujian berlangsung. Peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Jadi ada baiknya teman-teman survei lokasi ya, H-1 untuk melihat posisi gedung atau lokasi spesifik di mana teman-teman akan ujian. Karena kalau mencari pada hari ya saya kira sangat riskan sekali ya, karena waktunya pendek dan hari H pasti pesertanya sangat crowded sekali. Yang kedua, persyaratan yang harus dibawa saya. Peserta harus membawa satu kartu tanda peserta. Ini wajib dibawa. Yang kedua, fotokopi ijazah SMA, MA, MK, atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi atau
surat keterangan sedang kelas 12 dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan buku cap sekolah atau kartu identitas asli. Jadi bagi siswa kelas 12 sekarang ini wajib membawa surat keterangan sedang menempuh kelas 12 dari kepala sekolah, ada fotonya terbaru dan ada tanda tangan dan cap sekolah. Kemudian peserta dilarang menggunakan kaos oblong, jadi harus pakai kemeja. Yang keempat, peserta harus bersepatu, tidak boleh menggunakan sandal atau sandal sepatu. Kemudian peserta harus datang di lokasi paling lambat 30 menit sebelum ujian. Kalau ujiannya jam 6.45, berarti jam 6 harus sudah ada di lokasi. Keterlambatan dan alasan apapun sejak tes dimulai tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Sangat tegas sekali ya. Apapun alasan keterlambatan tidak akan ditoleransi. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum tanda untuk masuk ruang ujian dibunyikan. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku, atau catatan lain. Alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan, kamera, modem, segala jenis alternatif untuk merekam dan sebagainya. Jadi mohon ini dijadikan sebagai perhatian karena nanti kalau ketahuan bisa ribet dan bisa mengurangi waktu teman-teman mengerjakan. Yang kedelapan, peserta tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pihak manapun dengan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan ujian dan materi komunikasi apapun. Yang kesembilan, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Yang ke-10, peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu yang mencurigakan. Yang ke-11, peserta harus duduk di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Yang ke-12, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Jadi kartunya diletakkan di meja, fotonya dihadapkan ke atas. Yang ke-13, peserta mengisi daftar hadir menggunakan alat tulis yang telah disediakan. Yang ke-14, peserta yang kehilangan kartu peserta, jika merasa hilang kartu peserta maka harus segera melaporkan ke pengawas ujian. Yang ke-15, peserta memasukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta. Jadi NISN nomor induk sekolah nasional harus dihafal, nomor peserta juga harus dihafal. Tapi insya Allah sudah ada di kartu ujiannya. Yang ke-16, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Jadi nanti ada sekian menit untuk uji coba aplikasi dengan adanya soal-soal latihan sederhana. Saat mengerjakan ujian UTBK, membaca dengan seksama petunjuk pengerjaan ujian, kemudian memasukkan nomor peserta dan PIN yang setelah memilih pilihan menu multi ujian. PIN ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sebelum ujian dimulai. Kemudian mengecek kesesuaian identitas ya. Jadi identitas yang dicek apakah sudah sesuai. Jika iya, maka klik tanda setuju. Kemudian mengikuti petunjuk pengawas terkait waktu mulai ujian. Yang kelima, mengerjakan soal sesuai dengan nama waktu pengerjaan. Yang keenam, menjabutir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi menggunakan mouse. Yang ketujuh, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau memilih pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Jadi nanti ternyata sebelum waktunya habis, itu masih bisa mengganti jawaban. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna putih dan soal yang sudah dijawab atau dikerjakan ditandai dengan warna kotak biru. Jadi nanti ada daftar nomor yang sudah berwarna biru berarti sudah terisi. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, bekerja sama dengan pihak luar, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan pada peserta lain, meninggalkan ruang ujian kecuali sudah seizin pengawas, mengganti atau digantikan oleh orang lain, menyalin dan merekam soal ujian dan menggunakan media apapun. Jadi ujiannya tidak boleh direkam atau tidak boleh diabadikan. Nomor 10, apabila peserta melakukan kecurangan pada poin B9, maka yang bersangkutan akan dicatat di dalam berita acara dan biasanya nanti bisa terdiskualifikasi. Yang ke-11, aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib klik tombol OK.
12 peserta yang meninggalkan ruangan setelah memasukkan token ujian dan karena satu dan lain hal tidak kembali lagi hingga waktu yang berakhir dinyatakan telah selesai menempuh ujian UTBK. Nah, sesudah mengerjakan ujian UTBK, memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian terakhir atau berakhir berbunyi. Yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas. Nah, setiap pelanggaran terhadap ujian akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Sangat tegas sekali ya. Jadi ini tata tertib untuk mengikuti UTBK di Universitas Brawijaya. Hal-hal yang harus dibawa ini kartu tanda peserta ujian, fotokopi ijazah atau surat keterangan kelas 12. Nah, untuk denahnya bisa kita spill di ini ya, peta lokasi UTBK. Nah, ini ada total ada banyak sekali ya, 61 lokasi. Ini ada petanya masing-masing, mulai dari yang berlokasi di FKG, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini nomor gedungnya dan juga lantainya. Nanti lokasinya bisa klik di link, ini bisa akan ngelink ke Google Map ya, yang akan mengarahkan teman-teman menuju lokasi yang spesifik sesuai dengan tempat yang tertera. Nah, ini gedung dengan bersama topi sesuai dengan yang tertera di kartu ujian. Baik, mungkin ini yang bisa saya kupas terkait dengan tata tertib ujian UTBK di Universitas Brawijaya tahun 2023. Terus semangat, semoga sukses dan mendapatkan hasil terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.